lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Sepedopa yang berbahagia, alhamdulillah, mari di kesempatan kali ini kita tidak hentinya untuk bersyukur pada Allah bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini betul-betul mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tuntunan ajaran kita sehingga kita ini dapat hidup lebih nikmat, lebih beradab, lebih santun, dan lebih bermartabat begitu. Sahabat Sepedopa yang berbahagia, kajian kita pada hari ini adalah mari kita mengulas kembali puasa kita yang tinggal beberapa hari yang kita akan selesaikan, dan insya Allah sisa puasa ini betul-betul dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Sepedopa yang berbahagia, mengapa Allah itu memerintahkan kita berpuasa? Allah menyuruh kita berpuasa itu hanya satu tujuan, ya, supaya menjadi hamba Allah yang takwa atau muttaqin. Kita merujuk dalam Al-Quran surat kedua ayat 183 yaitu Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu semua, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa itu adalah suatu proses, suatu bentuk ibadah yang mengantarkan supaya orang itu menjadi lebih bertakwa, lebih takut, lebih pandai menjaga diri karena puasa itu. Nah, yang dihasilkan berpuasanya, tapi biar mantap dalam proses itu kemudian disunahkan beberapa perbuatan-perbuatan yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, ya, itu yang khusus karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian apalagi sunnah yang disunahkan itu memperbanyak tadarus, ya, tadarus, kemudian berdoa, berzikir, ada lagi memberikan takjil pada orang yang berpuasa, sholat rawatib, duha, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan untuk melengkapi, memantapkan proses untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Sahabat Sepedopa yang berbahagia, nah, untuk itu maka orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, ya, orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh itu akan diberikan balasan Allah yang luar biasa. Balasannya salah satunya diantaranya adalah akan
dihapus dosa yang telah dikerjakan. Nabi kita bersabda yang sudah sering kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan ya, dan dasar keimanan, kemudian wahtisaban itu hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahalanya Allah dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu akan diampuni ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah dilalui, yang telah dikerjakan. Nah, inilah salah satu hebatnya berpuasa di bulan Ramadan itu. Kemudian hadis lain juga menyebutkan bahwa puasa itu menjadi perisai atau semacam tameng ya, tameng pelindung hijab begitu untuk dari, kalau di dunia ini mungkin dari perbuatan maksiat, tapi nanti di akhirat itu adalah menjadi tameng atau menjadi perisai dari siksa api neraka. Maka kita bersabda, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abda minanna. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Jadi merujuk dari hadis ini bahwa puasa itu di samping bermanfaat untuk di dunia ya, di dunianya ini ternyata sampai akhir bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Subhanallah. Makanya mari puasa Ramadan kali dan yang akan datang kita adalah betul-betul bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang mutakin dan menjadikan selamat kita dari azab api neraka. Kemudian puasa Ramadan ini juga doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita disuruh memperbanyak doa ya. Di antaranya yang sering kita baca pas tarawih itu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim fa'fu anna ya karim. Tulibul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu doa-doa yang dianjurkan diperbanyak berdoa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tentunya doa-doa yang lain, minta rezeki dan lain-lainnya. Sahabat sekedepa yang berbahagia. Kemudian puasa itu ternyata kalau kita lihat dari segi pembentukan watak ya atau karakter luar biasa. Karena dalam ibadah puasa itu ternyata ada muatan-muatan karakter, muatan-muatan nilai keagamaan, norma-norma yang luar biasa yang nanti endingnya itu menjadi orang yang berkepribadian ya, dalam hal ini adalah kepribadian muslim. Karena apa? Karena puasa itu sendiri adalah ada unsur karakter kedisiplinan, disiplin kita sahur, disiplin kita berbuka puasa. Kalau belum saatnya berbuka ya kita tidak akan makan, walaupun halal walaupun boleh. Tetapi karena belum saatnya berbuka puasa, kita juga tidak berani untuk melanggar ketentuan itu karena kita sudah komitmen untuk menjadi orang yang tadi itu disiplin ya. Dan kejujuran. Ketika kita berpuasa, jangan berkata dusta, jangan berbohong, jangan berkata yang kurang baik ya, atau kata yang kurang kurang benar begitu. Karena apa? Karena kalau secara fikih mungkin tidak merusak puasa, tapi yang merusak adalah pahalanya. Maka jangan sampai kita tergolong oleh orang-orang
yang banyak orang berpuasa itu ternyata nggak ada pahalanya, di hadapan Allah nggak ada pahalanya atau nol, gara-gara kita puasanya adalah rusak, atau karena tadi itu ada kebohongan, kedustaan, begitu, ada kefasikan ya. Kemudian puasa jelas ini membentuk kita berreligius ya, karena banyak ibadah, dari bangun tidur kita makan sahur, kemudian jamaah sholat subuh, kemudian nanti tahfiz Al-Quran, kemudian duha, kemudian banyak sekali, hampir 24 jam itu semuanya mencerminkan keagamaan seseorang, kereligiusan seseorang dalam beragama. Itu karakter dalam kita berpuasa. Juga karakter lain adalah kita dibentuk menjadi orang yang suka membaca ya. Membaca dalam sini adalah membaca Al-Quran. Nah, dengan suka membaca Al-Quran ini nanti diharapkan juga bisa membaca yang lainnya, membaca suasana, membaca situasi ya, sehingga kita lebih lebih luas dalam mensikapi hidup ini, lebih lebih mengarah pada pandangannya lebih luas begitu, sehingga kita termasuk orang-orang yang punya wawasan yang luas ya. Kemudian puasa ini juga memiliki karakter kepedulian. Kita sering mendengar contohnya adalah takjil. Takjil ketika berbuka puasa itu ada orang yang berpuasa yang diberikan takjil, orang yang mampu kita takjil, mau di masjid, di musola ya, atau di yayasan, di sekolah-sekolah itu ada takjil. Nah, itulah menaik kepedulian sosial. Orang yang tidak pernah makan enak ketika puasa ini, ada orang-orang yang memberikan sesuatu, sehingga ini menimbulkan sikap peduli dengan sesama, dengan orang lain. Inilah salah satu manfaat puasa dalam konteks membentuk karakter seseorang, membentuk kepribadian seseorang. Sahabat sepedova yang berbahagia. Nah, kembali ke tadi bahwasanya puasa itu adalah membentuk orang yang bertakwa. Sebenarnya takwa itu dapat kita raih kalau kita bisa memenuhi unsur untuk bisa ke sana. Pertama apa? Pertama adalah bisa takwa itu kalau ada iman dalam hati. Iman itu menjadi dasar utama ya. Pijakan pertama kita berbuat. Kalau imannya sudah baik, sudah mantap, takdirnya benar, akidahnya sudah mantap, itu insya Allah untuk diperintah melaksanakan apapun itu lebih mudah, lebih ringan, karena memang iman itu bisa menggerakkan seseorang. Karena itu ketika Islam datang itu pertama kali yang dibangun Rasulullah adalah imannya dulu. Kalau imannya sudah baik, sudah kuat dan mantap, nah nanti untuk yang lainnya itu insya Allah ringan melaksanakannya. Tentunya keimanan di sini yang diterima dalam rukun iman yang kita yakini ada dalam itu. Dan yang kedua apa? Setelah ada iman yang sudah mantap tadi itu dibangun dengan rukun Islam. Syahadat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ya bagi yang mampu. Nah, ini semua adalah merupakan bukti keimanan yang dikemas dalam rukun Islam. Jadi iman itu perlu dibuktikan dengan keislaman kita. Islam itu dapat mempertebal iman kita. Jadi saling terkaitan ya dalam segala hal. Karena Islam itu adalah dikejarkan secara utuh, secara menyeluruh, universal ya. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah ke Islam itu secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Jadi apapun profesi kita, apapun aktivitas kita itu adalah didasari bagaimana Islam mengatur ya. Sehingga amanah. Jadi
jadi pejabat, jadi apapun ya yang kita tekuni itu, kalau dengan Islam itu insya Allah tidak ada masalah ya. Jadi sekali lagi iman itu menjadi dasar utama untuk bisa berislam. Islam itu merupakan bukti dari keimanan seseorang. Nah, sahabat kedua yang berbahagia, setelah adanya iman, adanya Islam, kita belum cukup, maka perlu yang namanya kita berbuat ihsan atau kebaikan. Orangnya namanya muhsin ya, muhsinun, orang yang suka berbuat baik. Nah, dalam konteks ini bisa sampai pada Allah, bisa sampai pada sesama, baik secara vertikal ya, dengan yang kuasa, ataupun dengan yang horizontal samping, bisa dengan sama manusia, dengan alam sekitar. Kita disuruh berbuat baik, karena itu sendiri Allah dipesankan dalam Al-Quran, yaitu Al-Qasas ayat 77 yang sudah saya dengar juga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ya. Jadi berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Allah itu kan baik, ya Rahman Rahim. Allah itu adalah Maha Penyayang, Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyelamat. Nah, kita bisa meniru itu ya, dengan sesama. Itu namanya adalah wasin kama ahsanallahu ilaik. Kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah juga berbuat baik pada kita. Nah, pada kamu semua. Nah, inilah jamaah sekalian, sahabat seperjumpaan, bahwa ternyata takwa itu perlu bukti juga, enggak kepada Allah, tapi kita bisa bersamping, bisa ke horizontal sama manusia, saudara kita, alam ya, dan semuanya. Nah, setelah itu, setelah adanya iman, Islam, ada ihsan, kemudian yang paling pokok adalah itu semua dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ya, keikhlasan atau orangnya namanya mukhlis. Jadi semua koridor perbuatan baik yang kita kerjakan, baik ibadah, muamalah, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu kita laksanakan dengan ikhlas, mengharap ridhonya Allah semata. Jadi beragama itu begitu, yang dituju itu ridhonya Allah, bukan yang lainnya. Insya Allah kalau Allah yang dituju, Allah yang dicari ridhonya, itu akan timbul sikap istiqomah. Jadi selalu ya, terus menerus begitu, tidak musiman, tidak orang Jawa bilang apa itu, tidak usum-usuman ya, tapi beragama itu adalah didasarkan tentang keikhlasan, sehingga akan landai, akan ya seperti itulah istiqomah gitu ya. Allah berfirman, Al-Bayyinah itu disebutkan ayat 5 ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi agama itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, tidak ada tendensi lain, tidak ada berkepentingan, hanya Allah yang tertuju semata. Insya Allah akan langgeng, karena syarat amal diterima itu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dua ini sudah kita kerjakan, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mukminun, juga muslimun, juga muhsinun, juga mukhlisun, dan nanti terakhir akan kita capai yang kalimat muttaqin atau muttaqun. Nah, takwa itu bisa kita raih dengan cara-cara seperti itu, karena sangat panjang, dan Islam itu dikerjakan dengan cara kontinuitas ya, terus menerus berkesinambungan begitu. Insya Allah akan ada keberkahan. Sahabat berdoa, rahmatullah, demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan wacana kita dalam beragama, berhidup beragama ini,
sehingga puasa kita betul-betul untuk mencapai derajat al-muttaqun, mencapai derajat ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrullah wa barakatuh. Bapak Siril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.